Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Garuda IDN. Berikut ini kami akan membagikan kumpulan berita timnas terbaru nih, diantaranya sebagai berikut. Pelatih Argentina sudah prediksi jika Indonesia bakal kalahkan Arab Saudi lagi, lolos Piala Dunia 2026. Scaloni bahkan menyebut Ole Romeni dan Ragnar Oratmangon akan menjadi mesin gol di laga nanti. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya untuk tekan tombol like dan subscribe-nya ya guys. Jika sudah, mari kita lanjut. Indonesia kembali jadi sorotan jelang laga kontra Arab Saudi dan Irak. Pertandingan pertama timnas akan menghadapi Arab Saudi pada tanggal 9 Oktober 2025 mendatang. Nama besar Lionel Scaloni, arsitek Argentina, secara mengejutkan menyampaikan keyakinannya bahwa Garuda memiliki peluang nyata melangkah ke Piala Dunia. Ia menyinggung kemenangan 2-0 atas Arab sebelumnya sebagai bukti kekuatan baru. Scaloni bahkan percaya tim ini mampu mengulang hasil serupa. Baginya, lini depan yang ditempati oleh Romeni dan Ragnar Oratmangon bisa menjadi mesin gol yang menakutkan. Skema yang diproyeksikan ialah formasi 4-3-3. Selain skuad utama yang sudah tersusun rapi, dukungan dari pemain cadangan memberi opsi tambahan bagi lini belakang maupun depan. Berikut ini adalah susunan pemain yang akan diturunkan dalam laga tersebut. Emil hadir sebagai penjaga gawang yang memberi rasa aman di lini pertahanan. Berkarier lama di Serie A membuatnya matang dalam menghadapi tekanan. Refleks cepat dan kemampuan membaca arah bola jadi modal utamanya. Emil juga dikenal tenang saat duel 1 lawan 1, jarang panik meski lawan menekan habis-habisan. Kualitas distribusi bolanya pun terbilang rapi, sehingga bisa memulai serangan dari belakang. Bukan hanya soal teknik, Emil juga punya aura kepemimpinan yang menular ke rekan setim. Keberadaannya membuat lini belakang percaya diri, karena tahu ada tembok terakhir yang sulit ditembus. Dengan pengalaman internasionalnya, ia layak dijadikan pilihan utama di bawah Mister Garuda. Beralih ke lini belakang, ada 4 bek yang akan diturunkan. Di posisi jantung pertahanan ada Jai Itzes dan Kevin Dix. Jai adalah sosok palang pintu yang jadi andalan utama. Tubuh jangkungnya membuatnya unggul dalam duel udara, terutama saat menghadapi bola-bola mati. Meski posturnya tinggi, ia juga lincah mengantisipasi serangan cepat lawan. Jai dikenal disiplin menjaga posisi, jarang keluar zona tanpa alasan jelas. Ketegasannya dalam melakukan tackle bersih membuat penyerang lawan frustrasi. Selain bertahan, Jai juga mampu membantu serangan lewat umpan diagonal akurat. Mentalitasnya kuat, ia tetap fokus meski pertandingan berjalan sengit. Kehadiran Jai di jantung pertahanan memberi rasa aman bagi rekan setim. Ia ibarat tembok kokoh yang tak mudah diterobos, kombinasi fisik kuat dan kecerdasan membaca permainan. Kemudian ada Kevin Dix yang dikenal sebagai bek modern dengan fleksibilitas tinggi. Ia bisa bermain sebagai bek tengah maupun kanan sesuai kebutuhan. Kemampuan utamanya terletak pada duel fisik yang nyaris selalu ia menangkan. Kevin punya insting bagus dalam membaca pola serangan lawan, sehingga jarang kecolongan posisi. Ia juga berani mengawal penyerang lawan sampai ke garis terakhir, tidak mudah dilewati begitu saja. Umpan-umpan jauhnya sering jadi awal serangan balik berbahaya. Selain itu, Kevin memiliki mental juara, selalu tampil ngotot hingga menit terakhir. Kombinasi teknik dan daya juang membuatnya menjadi sosok yang tak tergantikan di lini belakang timnas. Kelvin Verdong jadi pilihan utama untuk menjadi fullback kiri. Dalam posisi ini, ia punya kelebihan dalam membantu serangan maupun bertahan. Kecepatannya membuatnya mampu naik turun tanpa kehilangan tenaga. Saat bertahan, Kelvin disiplin menutup ruang dan berani melakukan intercept. Sementara dalam menyerang, umpan silang akuratnya kerap membahayakan pertahanan lawan. Ia bukan sekadar bek, melainkan motor tambahan di lini tengah yang bisa menghubungkan permainan. Karakter pekerja keras terlihat jelas, jarang menyerah dalam duel 1 lawan 1. Dengan stamina tinggi, Kelvin bisa bermain konsisten sepanjang pertandingan. Keberadaannya membuat sisi kiri timnas lebih hidup, baik saat bertahan maupun membangun serangan. Sementara itu, Rizky Ridho menjadi fullback kiri yang berperan sebagai benteng tangguh di sisi kanan pertahanan. Meski masih muda, mentalnya sudah matang di level internasional. Ridho punya keunggulan dalam duel fisik, tubuhnya kuat menahan tekanan lawan.
Ia juga tak ragu melakukan tackle keras namun bersih demi menghentikan serangan. Dari sisi taktik, Ridho pintar membaca arah bola dan sering memenangkan second ball. Saat naik membantu serangan, ia mampu melepas umpan terukur untuk rekannya di depan. Konsistensi menjadi nilai lebihnya, jarang terlihat lengah atau ceroboh. Dengan ketenangan serta ketegasannya, Ridho menjelma sebagai bek kanan modern yang bisa diandalkan dalam skema apapun. Beralih ke lini tengah, ada 3 pemain yang dipercaya sebagai gelandang. Mereka adalah Nathan Chuaon, Tom Haye, dan Joe Pelupesi. Nathan adalah gelandang serba bisa yang punya peran vital dalam transisi permainan. Ia punya keunggulan dalam mobilitas, mampu bergerak cepat dari bertahan ke menyerang. Tackle-nya bersih, visinya tajam, membuatnya sering memotong bola sebelum lawan mengembangkan serangan. Selain bertahan, Nathan juga piawai mengatur tempo lewat operan sederhana namun efektif. Energi besar membuatnya terus berlari tanpa kenal lelah sepanjang pertandingan. Kemampuannya menjaga keseimbangan tim sangat penting, apalagi ketika lawan menekan. Nathan bukan tipe pemain yang mencolok, tetapi kontribusinya krusial. Ia ibarat mesin yang terus bekerja agar tim bisa berjalan mulus. Selanjutnya ada Tom Haye sebagai otak permainan di lini tengah. Kreativitasnya jadi sumber inspirasi serangan. Ia punya kemampuan mengirim umpan vertikal tajam yang sering membelah pertahanan lawan. Tom juga lihai mencari ruang untuk menerima bola, sehingga selalu jadi opsi bagi rekan setim. Keunggulannya ada pada kontrol tempo, tahu kapan harus memperlambat atau mempercepat alur permainan. Meski dikenal sebagai playmaker, Tom tak segan turun membantu pertahanan saat dibutuhkan. Mentalitasnya kuat, jarang goyah meski ditekan lawan. Dengan pengalaman panjang di Eropa, ia menjadi penghubung yang membuat transisi timnas lebih cair dan terorganisir. Sementara itu, Joe Pelupesi berperan sebagai jangkar di lini tengah. Tugas utamanya melindungi lini belakang dengan intercept serta tackle tepat waktu. Ia dikenal disiplin, jarang keluar posisi, selalu menjaga area di depannya dengan rapi. Selain bertahan, Joe juga mampu mengalirkan bola ke depan dengan cepat. Umpan-umpannya sederhana, namun efektif membuka ruang. Kehadirannya membuat rekan setim lebih leluasa bergerak karena tahu ada pelindung di belakang. Karakter pekerja keras dan pantang menyerah menjadikan Joe bagian penting dalam keseimbangan tim. Dengan pengalaman bermain di liga keras Eropa, ia terbiasa menghadapi tekanan tinggi tanpa kehilangan fokus. Kemudian, untuk lini depan akan dipercayakan kepada 3 pemain berikut. Ragnar Oratmangon sebagai sayap kiri dan Miliano Jonathan sebagai sayap kanan. Ragnar menjadi senjata utama di sisi kiri serangan. Kecepatannya membuat bek lawan kewalahan mengikutinya. Ia punya kemampuan menggiring bola sambil menjaga keseimbangan tubuh yang luar biasa. Selain itu, tendangan keras dari kaki kirinya sering jadi ancaman nyata. Ragnar juga rajin turun membantu pertahanan, membuatnya jadi pemain serbaguna. Mental petarung terlihat jelas, ia tak takut berduel fisik maupun adu lari. Ketajamannya dalam mengeksekusi peluang menjadikannya kandidat mesin gol yang diandalkan. Dengan kombinasi stamina, teknik, dan determinasi, Ragnar adalah tipe winger modern yang selalu bisa menghadirkan kejutan di lapangan. Miliano menempati sisi kanan serangan dengan gaya lincah dan agresif. Ia dikenal punya kecepatan eksplosif serta kontrol bola rapat. Akselerasinya sering memecah konsentrasi pertahanan lawan. Selain dribble, Miliano juga memiliki naluri mencetak gol yang tinggi. Tendangan kaki kanannya akurat, membuatnya berbahaya saat masuk ke kotak penalti. Ia bukan hanya pencetak gol, tapi juga kreator yang bisa memberikan assist matang. Miliano tak mudah menyerah, selalu mencari cara melewati lawan meski dijaga ketat. Dengan energinya, sisi kanan timnas menjadi lebih hidup dan penuh variasi serangan. Terakhir, Ole Romeni diplot sebagai ujung tombak. Posturnya kuat dan pergerakannya cerdas. Ia pandai mencari ruang di antara bek lawan, sehingga sering muncul di momen krusial. Finishing menjadi keunggulan utamanya, baik dengan kaki maupun kepala. Ole juga tak segan turun menjemput bola, lalu menghubungkan permainan dengan rekan di sayap. Mentalitasnya dingin, jarang panik meski berada di situasi tertekan. Pengalaman di kompetisi Eropa membuatnya matang dalam membaca situasi. Ia adalah tipe striker yang tidak hanya menunggu, tetapi juga aktif membangun serangan. Kombinasi insting gol, kekuatan fisik, dan kecerdikan membuatnya berbahaya sepanjang laga. Selain 11 pemain inti, skuad Indonesia juga menyiapkan amunisi cadangan yang siap memberi perubahan.
Justin Hubner menawarkan opsi di lini belakang dengan gaya bermain lugas serta tegas. Ia bisa menggantikan posisi bek tengah maupun bek sayap sesuai kebutuhan. Ricky Kambuaya hadir di lini tengah sebagai motor tambahan, dikenal dengan energi besar serta keberanian menusuk ke depan. Eliano Reinders membawa kreativitas baru, seorang gelandang yang bisa menjadi pembeda lewat umpan-umpan cerdasnya. Sandy Walsh, meski kali ini lebih banyak menunggu giliran dari bangku cadangan, tetap menjadi sosok yang berpengalaman. Ia bisa memberi kestabilan di sisi kanan pertahanan saat dibutuhkan. Di sektor depan, Adrian Wibowo menjadi kartu kejutan. Kecepatannya bisa memecah konsentrasi lawan di babak kedua ketika tenaga mulai menurun. Sementara Mauro Zylstra menawarkan opsi berbeda di lini serang, seorang penyerang yang kuat dalam duel udara serta berani bermain fisik. Nama Marcelino Ferdinand juga tetap tercatat dalam skuad. Meski tidak diproyeksikan sebagai starter, kehadirannya memberi kedalaman pada lini tengah. Marcelino punya kelebihan dalam kreativitas dan tendangan jarak jauh, yang bisa jadi senjata rahasia di saat tim buntu. Sebaliknya, Mark Klok kali ini tidak masuk daftar. Keputusan mencoret Klok menandai adanya pergeseran strategi, di mana tim lebih menekankan pada keseimbangan energi muda dan keberanian menghadirkan variasi baru. Keseluruhan susunan ini memberi kesan bahwa timnas siap tampil dengan banyak opsi. Perpaduan pemain inti dan cadangan diharapkan mampu menjaga intensitas tinggi sepanjang laga. Nova Arianto beberkan persiapan gila timnas U17 jelang Piala Dunia 2025 di Qatar. Garuda United ikut digodok untuk Piala Asia 2026, lawan berat Brasil jadi sorotan. Piala Dunia U17 2025 sudah di depan mata, dan timnas Indonesia U17 terus mematangkan persiapan. Pelatih Nova Arianto, yang sebelumnya dikenal sebagai bek tangguh Persib Bandung, kini memegang kendali penuh dalam membentuk generasi muda Garuda Asia. Tidak hanya fokus pada turnamen dunia di Qatar, ia juga mengawasi perkembangan Garuda United, tim khusus yang disiapkan untuk Piala Asia U17 2026. Dua agenda besar ini membuat Nova berada pada masa sibuk sekaligus penuh tantangan. Beberapa pekan lalu, Garuda Asia baru saja menyelesaikan pemusatan latihan di Bulgaria. Dari rangkaian program tersebut, mereka sempat melakoni uji coba menghadapi Makedonia Utara pada tanggal 13 September tahun 2025. Pertandingan berakhir dengan kekalahan tipis 0-1, namun Nova melihat hasil itu sebagai pengalaman berharga. Menurutnya, ada dua catatan penting yang bisa dipetik, perlunya menjaga fokus hingga menit akhir, serta pentingnya konsistensi dalam mengeksekusi taktik. Kini, tim sudah memasuki tahap akhir menuju Piala Dunia U17. Ajang tersebut akan digelar pada 3 hingga tanggal 27 November tahun 2025 di Qatar. Indonesia tergabung di grup H bersama Brasil, Honduras, dan Zambia. Lawan-lawan berat menanti, tetapi Nova optimis persiapan matang bisa membuat Garuda Asia tampil tanpa rasa gentar. Sebelum bertolak ke Qatar, tim akan kembali mengadakan pemusatan latihan mulai tanggal 29 September di Yogyakarta. Setelah itu, mereka dijadwalkan melanjutkan finalisasi program di Dubai, Uni Emirat Arab. Di sela-sela persiapan tersebut, Nova juga ikut memantau perkembangan Garuda United. Tim ini berisi pemain kelahiran 2009 yang akan diproyeksikan tampil di Piala Asia U17 tahun depan. Ia mengaku cukup puas dengan progres yang ditunjukkan para pemain muda ini, terutama dalam hal adaptasi terhadap pola permainan yang sedang disiapkan tim pelatih. Proses pembentukan taktik dan disiplin kolektif menjadi fokus utama dalam latihan sehari-hari. Piala Asia U17 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung pada Mei tahun depan. Berbeda dengan negara lain yang harus melalui kualifikasi, Indonesia berhak tampil langsung sebagai salah satu perwakilan Asia di Piala Dunia U17 2025. Status tersebut membuat Garuda United bisa lebih fokus menyiapkan diri tanpa tekanan tambahan. Bagi Nova Arianto, kesibukan ganda ini menjadi tantangan sekaligus kesempatan emas. Ia berharap para pemain mampu menyerap pengalaman di level internasional, baik melalui Piala Dunia U17 maupun Piala Asia U17. Tujuannya jelas, membentuk generasi baru yang siap membawa Indonesia bersaing di pentas dunia. Hoki Caraka pecah telur cetak gol perdana di Super League 2025/26 dan bikin publik heboh.
Tapi timnas U23 Indonesia masih tanpa pelatih jelang SEA Games 2025. Kabar baik datang dari salah satu penyerang muda Indonesia, Hoki Caraka. Pemain berusia 21 tahun itu akhirnya mencetak gol perdana di ajang Super League musim 2025/26 bersama Persita Tangerang. Momen manis tersebut hadir ketika timnya berhadapan dengan Persijap Jepara pada Minggu, tanggal 21 September tahun 2025. Hoki melepas tendangan keras dengan kaki kanan yang gagal diantisipasi kiper lawan, Rodrigo Nascimento. Gol tersebut menjadi bukti ketajaman Hoki mulai kembali bersinar setelah sempat diragukan karena paceklik gol di level internasional. Sebelumnya, Hoki memang menjadi pilihan utama di lini depan timnas U23 Indonesia pada kualifikasi Piala Asia U23 2026. Ia tampil sebagai starter saat menghadapi Makau maupun Korea Selatan. Walau tidak menyumbangkan gol dalam dua laga itu, kehadirannya membuat Jens Raven, striker muda lain yang juga diproyeksikan sebagai calon bomber masa depan Garuda Muda, harus rela menunggu kesempatan di bangku cadangan. Menariknya, situasi serupa kini terulang di level klub. Hoki sudah lebih dulu membuka rekening gol bersama Persita, sedangkan Raven belum mampu mencatatkan nama di papan skor lantaran jarang mendapat menit bermain di Bali United. Pencapaian Hoki jelas membawa optimisme baru bagi pendukung sepak bola nasional. Namun, kabar positif ini kontras dengan situasi yang sedang dihadapi timnas U23. Hingga kini, skuad Garuda Muda masih belum memiliki pelatih kepala. Padahal, persiapan menuju SEA Games 2025 yang digelar pada awal Desember tinggal menyisakan waktu sempit. Dua jeda internasional tersisa pada Oktober dan November sejatinya sangat krusial untuk menggelar pemusatan latihan sekaligus mematangkan strategi. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sempat berjanji bahwa sosok pelatih akan diumumkan dalam hitungan hari. Namun, janji tersebut tak kunjung terrealisasi hingga satu pekan berlalu. Situasi semakin rumit setelah Erick dipercaya Presiden Prabowo Subianto untuk menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Tugas ganda ini membuat fokusnya terpecah, sementara publik menanti kepastian arah timnas U23. Gol perdana Hoki di Super League menjadi secercah harapan bahwa lini depan Garuda Muda tetap punya potensi besar. Akan tetapi, tanpa nahoda yang jelas, potensi itu dikhawatirkan tidak bisa dimaksimalkan di ajang sebesar SEA Games. Kini, yang ditunggu publik bukan hanya gol Hoki berikutnya, melainkan juga kejelasan siapa sosok yang akan dipercaya mengatur strategi timnas U23 menuju turnamen akhir tahun ini. Presiden FIFA Gianni Infantino bertemu Prabowo Subianto di New York dan singgung rangkap jabatan Erick Thohir. FIFA janjikan dukungan besar untuk timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar penting datang dari New York, Amerika Serikat. Presiden FIFA, Gianni Infantino, melakukan pertemuan resmi dengan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Momen tersebut menjadi perhatian dunia sepak bola karena memperlihatkan hubungan yang semakin erat antara Federasi Sepak Bola Internasional dengan Indonesia yang kini tengah berjuang mengembangkan prestasi di berbagai level. Infantino membagikan langsung potret kebersamaan dengan Prabowo melalui akun Instagram pribadinya. Dalam unggahannya, pria asal Italia itu mengaku bangga bisa duduk satu meja dengan Presiden Indonesia. Baginya, kesempatan ini bukan sekadar silaturahmi, melainkan juga bentuk komitmen FIFA untuk terus mendorong kemajuan sepak bola tanah air. Yang menarik, dalam kesempatan itu Infantino turut menyinggung sosok Erick Thohir. Ia menyebut peran ganda Erick yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri Pemuda dan Olahraga. Meski jabatan rangkap tersebut sempat menuai pro dan kontra di dalam negeri, Infantino justru memberi apresiasi dan menilai Erick punya kapasitas besar untuk menjembatani kepentingan olahraga, baik di level nasional maupun internasional. Selain berbicara soal kepemimpinan, Infantino juga tak lupa menyampaikan dukungannya untuk timnas Indonesia. Ia menyadari bahwa Garuda akan menghadapi ujian berat pada babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia tergabung di grup B bersama Arab Saudi dan Irak, dua tim yang punya tradisi kuat di level Asia. Pertandingan krusial tersebut akan berlangsung pada bulan Oktober di Arab Saudi, dengan laga perdana menghadapi tuan rumah disusul pertemuan dengan Irak. Infantino menegaskan bahwa FIFA akan terus mengawal perkembangan sepak bola Indonesia,
bukan hanya di level tim nasional, tetapi juga melalui pembinaan jangka panjang. Salah satu bentuk nyata komitmen tersebut adalah dukungan finansial lewat program FIFA Forward, yang dirancang untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, pengembangan talenta muda, serta peningkatan kualitas kompetisi domestik. Pertemuan antara Prabowo dan Infantino memberi sinyal positif bagi masa depan sepak bola Indonesia. Dukungan langsung dari FIFA tentu akan menambah semangat pemain dan ofisial yang tengah bersiap menghadapi tantangan berat di kualifikasi. Lebih dari itu, kerjasama ini diharapkan mampu membuka jalan agar sepak bola Indonesia semakin disegani, tidak hanya di kawasan Asia Tenggara, tetapi juga di kancah global. Erick Thohir lobi klub Eropa demi pulangkan pemain diaspora lebih cepat jelang laga panas kualifikasi Piala Dunia 2026. Ole Romeni pulih dari cedera dan pandit Malaysia ingatkan Patrick Kluivert fokus total. Timnas Indonesia tengah memasuki fase persiapan penting jelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan berlangsung pada 9 hingga tanggal 12 Oktober mendatang. Tahap ini dianggap sebagai salah satu momen paling krusial dalam sejarah Garuda karena akan sangat menentukan peluang menuju pentas dunia. Salah satu strategi yang disiapkan adalah langkah diplomasi tingkat tinggi yang dilakukan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Ia aktif melobi klub-klub luar negeri tempat para pemain diaspora Indonesia berkarir agar bersedia melepas mereka lebih cepat dari jadwal. Tujuannya jelas, semakin cepat para pemain berkumpul, semakin matang pula persiapan tim sebelum menghadapi dua lawan tangguh, Arab Saudi dan Irak. Menurut Bung Harpa, keputusan ini lahir karena kesadaran bahwa tanpa persiapan maksimal, peluang Indonesia bisa sangat terancam. Skuad Garuda dijadwalkan tiba di Arab Saudi pada tanggal 6 Oktober tahun 2025. Hanya sehari setelahnya, mereka akan langsung menjalani sesi latihan resmi di lapangan pertandingan. Situasi ini jelas tidak ideal jika dibandingkan dengan Arab Saudi yang sudah lebih lama melakukan pemusatan latihan. Namun, PSSI menilai kondisi tersebut masih lebih baik ketimbang menunggu pemain datang terlambat akibat padatnya jadwal kompetisi Eropa. Beberapa nama, seperti Kelvin Verdong, bahkan masih harus melakoni pertandingan bersama klubnya Lille melawan PSG sebelum bergabung. Di tengah tantangan itu, kabar menggembirakan datang dari Ole Romeni. Penyerang andalan Indonesia yang sempat menepi akibat cedera pada Juli lalu kini mulai kembali bugar. Ia sudah mengikuti sesi latihan dan terus dipantau langsung oleh Quentin Jacoba selaku pelatih fisik tim nasional. Harapannya, dalam 2 minggu ke depan kondisinya semakin pulih sehingga bisa tampil penuh saat menghadapi laga berat melawan Arab Saudi maupun Irak. Perhatian publik terhadap persiapan Garuda juga datang dari luar negeri. Raja Isa bin Raja Akram Shah, pelatih berlisensi AFC Pro asal Malaysia, memberikan pandangannya. Menurutnya, Patrick Kluivert harus benar-benar memusatkan perhatian pada aspek teknis di lapangan, seperti pola permainan, konsistensi, dan efektivitas serangan. Sementara itu, urusan non-teknis sebaiknya diserahkan pada PSSI agar pemain bisa fokus sepenuhnya. Ia juga menekankan pentingnya kecerdasan emosional sebagai bekal menghadapi tekanan besar, baik dari lawan maupun suasana kompetisi. Dengan segala keterbatasan, seluruh elemen sepak bola Indonesia kini dituntut untuk menjaga semangat dan rasa percaya diri. Sebab, hanya dengan kombinasi persiapan matang, mental kuat, serta dukungan penuh dari seluruh pihak, skuad Garuda bisa mengubah tantangan besar ini menjadi peluang emas menuju Piala Dunia 2026. Erick Thohir buka suara usai hilangnya Miss Hilgers dan Marcelino dari daftar 28 pemain timnas Indonesia. Ketum PSSI minta JIZSDKK tetap fokus demi tiket Piala Dunia 2026. Menjelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, perhatian publik tertuju pada daftar 28 pemain yang diumumkan Patrick Kluivert. Dari daftar tersebut, tidak ada nama Miss Hilgers maupun Marcelino Ferdinand. Meski begitu, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, langsung memberikan pernyataan yang menegaskan pentingnya semangat juang para pemain yang dipanggil. Ia menekankan bahwa kekompakan dan kerja keras harus menjadi prioritas utama, apapun komposisi skuad yang ada saat ini. Timnas Indonesia akan menghadapi 2 laga besar di grup B, keduanya berlangsung di Arab Saudi.
Pertandingan pertama dijadwalkan pada tanggal 9 Oktober tahun 2025 melawan tim tuan rumah, sebuah duel yang diprediksi berlangsung sengit karena Arab Saudi dikenal sebagai salah satu kekuatan terbesar di kawasan Asia. 3 hari kemudian, Garuda kembali turun ke lapangan menghadapi Irak pada tanggal 12 Oktober dini hari waktu Indonesia. Kedua pertandingan ini akan menjadi penentu langkah Indonesia, apakah mampu menjaga mimpi tampil di Piala Dunia 2026 tetap hidup. Erick Thohir dalam keterangannya mengingatkan Jay Izzes dan seluruh anggota tim untuk tidak kehilangan fokus. Menurutnya, target utama adalah finish sebagai pemuncak grup, karena hanya dengan cara itu Indonesia bisa memastikan tiket otomatis ke putaran final. Meski demikian, ia juga menyadari jalannya pertandingan tidak akan mudah. Jika hanya mampu menempati posisi kedua, masih ada jalur lain melalui babak kelima kualifikasi. Dari situ, pemenang akan bertanding di babak playoff antar konfederasi untuk memperebutkan slot tambahan menuju Piala Dunia. Pesan semangat Erick ini dimaksudkan untuk menjaga moral skuad tetap tinggi. Hilangnya beberapa pemain penting memang menjadi bahan pembicaraan, tetapi bagi Erick, yang terpenting adalah seluruh pemain yang ada saat ini harus siap memberikan segalanya. Ia menilai Garuda masih memiliki banyak nama berkualitas yang mampu memberikan kejutan, baik di lini belakang maupun sektor serangan. Bagi publik, 2 laga di Arab Saudi menjadi ujian nyata apakah skuad asuhan Kluivert benar-benar siap bersaing dengan tim kuat Asia Barat. Kemenangan di salah satu laga akan sangat membantu menjaga peluang, sementara 2 kemenangan penuh akan membuka jalan lebih lebar menuju Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko sebagai tuan rumah Piala Dunia 2026. Dengan atmosfer dukungan penuh dari masyarakat, Erick berharap skuad Garuda bisa menjawab tantangan dengan performa terbaik. Mimpi tampil di panggung terbesar sepak bola dunia ada di depan mata, dan kini saatnya seluruh pemain membuktikan diri. Patrick Kluivert bikin kejutan coret Marcelino Ferdinand dari daftar 28 pemain timnas Indonesia. Keputusan mengejutkan ini picu pro kontra meski sang gelandang pernah jadi pahlawan lawan Arab Saudi. Daftar 28 pemain yang dipanggil Patrick Kluivert untuk menghadapi babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia langsung memunculkan reaksi beragam dari publik. Dari sekian nama yang diumumkan, absennya Marcelino Ferdinand menjadi sorotan utama. Keputusan itu dianggap mengejutkan karena gelandang serang berusia 21 tahun tersebut selama ini hampir selalu menjadi bagian dari timnas Indonesia. Timnas Garuda dijadwalkan menjalani 2 pertandingan penting pada Oktober tahun 2025. Laga pertama mempertemukan mereka dengan Arab Saudi pada tanggal 8 Oktober di Stadion King Abdullah Sports City, Riyadh. 3 hari kemudian, Indonesia kembali berlaga di stadion yang sama melawan Irak. 2 pertandingan itu akan sangat menentukan langkah Indonesia, apakah mampu menjaga asa lolos ke Piala Dunia atau harus melewati jalur panjang ke babak berikutnya. Tidak hanya Marcelino, ada 3 nama lain yang juga tidak dipanggil, yakni Mies Hilgers, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk. Situasi masing-masing pemain disebut-sebut menjadi pertimbangan pelatih asal Belanda tersebut. Hilgers saat ini sedang menghadapi masalah dengan klubnya FC Twente di Eredivisie. Ivar Jenner masih dalam tahap pemulihan cedera sehingga menit bermainnya sangat terbatas bersama FC Utrecht. Sementara itu, Rafael Struijk kesulitan menunjukkan performa terbaik bersama Dewa United. Kasus Marcelino sedikit berbeda. Sejak hijrah ke Eropa, kariernya tersendat. Bersama AS Trencin, ia belum mendapatkan kesempatan debut. Sebelumnya, di Oxford United maupun KMSK Deinze, menit bermainnya juga sangat minim. Kondisi ini membuat Kluivert diyakini mempertimbangkan faktor kebugaran dan ritme pertandingan sebelum memutuskan tidak membawanya. Meski begitu, keputusan tersebut memantik perdebatan. Banyak pihak menilai Marcelino masih bisa memberikan sesuatu, terlebih pada pertemuan terakhir melawan Arab Saudi di Gelora Bung Karno, ia sempat menjadi salah satu pemain kunci dalam kemenangan 2-0. Dengan catatan itu, beberapa pengamat merasa pemain muda ini justru akan termotivasi tampil lebih bersemangat bila diberi kesempatan menghadapi tim yang sama. Salah satu suara datang dari Gusnul Yakin, pengamat sepak bola sekaligus mantan pelatih Arema. Ia mengaku terkejut dengan tidak adanya nama Marcelino dalam daftar. Menurutnya, rekam jejak sang pemain di level internasional cukup menjanjikan.
Namun, ia tetap menegaskan bahwa pelatih kepala tentu memiliki pertimbangan teknis dan non-teknis yang tidak diketahui publik. Keputusan Kluivert pada akhirnya menunjukkan bahwa kompetisi di skuad Garuda semakin ketat. Hanya mereka yang siap secara fisik, mental, dan performa di level klub yang akan mendapatkan kesempatan. Bagi Marcelino, absennya kali ini bisa menjadi bahan evaluasi untuk kembali membuktikan kualitasnya di masa depan.